Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan materi pada perkuliahan statistika pendidikan di kelas tercinta kita ini, yang pada kesempatan kali ini akan mengulas mengenai materi desil dan persentil. Mohon disimak baik-baik ya. Baiklah, sebelum kita masuk materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rio Triyono dengan NIM 18, 17, 40, 70, 71, dan rekan saya yang bernama Winda Sulistiawati dengan NIM 19, 40, 40, 28. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai desil. Apa itu pengertian desil, desil data tunggal, dan desil data kelompok, serta contoh soal dan juga penyelesaiannya. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian desil. Menurut para ahli, dalam bukunya Wirawan juga menyebutkan desil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Serta Sujana juga mengungkapkan bahwa jika sekumpulan data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan setiap bagian dinamakan desil. Desil merupakan nilai yang membagi frekuensi distribusi data menjadi 10 kelompok yang sama besar. Dengan kata lain, desil merupakan nilai yang membagi kelompok tiap-tiap 10% frekuensi dalam distribusi kelompok. Ada 9 desil dalam tiap-tiap distribusi, yaitu desil yang pertama sampai desil yang ke-9. Desil disingkat dengan huruf D besar. Jadi, total keseluruhan data ada D1, D2, D3, D4 sampai ke D9 atau desil ke-9. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa desil merupakan angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah melalui penyusunan data terlebih dahulu. Data itu didapat disusun dimulai dari angka yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar. Desil yang pertama adalah suatu titik yang membatasi 10% frekuensi yang terbawah dalam distribusi data. Desil yang ketiga adalah suatu titik yang membatasi 30% frekuensi yang terbawah dalam distribusi data tersebut. Desil yang ke-8 adalah suatu titik yang membatasi 80% frekuensi yang terbawah dalam distribusi data kelompok tersebut. Desil data tunggal. Menurut Andi, pada bukunya menyebutkan untuk menentukan nilai desil yang belum dikelompokkan atau datanya bersifat tunggal, cara penyelesaiannya bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun data, yaitu dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menentukan letak desil yang diminta atau yang akan kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya DI atau desil ke I sama dengan I kali N plus 1 dibagi 10, di mana DI adalah desil ke I, N adalah jumlah data, dan I adalah urutan desil yang akan dicari. Baiklah, kita lanjutkan untuk contoh dan penyelesaian desil data tunggal. Berikut ini adalah contoh dari desil data tunggal.
disajikan dengan data perumpamaan nilai statistik I sebanyak 10 mahasiswa, yaitu 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Tentukan nilai desil ketiganya. Langkah penyelesaiannya bisa kita cari, yaitu yang pertama dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai dengan data yang terbesar, yaitu kita peroleh 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Langkah yang kedua, kita menentukan letak desil ketiganya tersebut dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi di awal, dengan rumus DI sama dengan I kali N per 1 dibagi 10, di mana I adalah letak data yang akan kita cari dan N adalah banyaknya data, sehingga kita peroleh letak D3 sama dengan 3 kali 10 ditambah 1 ditambah dibagi 10, sehingga kita peroleh dengan hasil 3,3. Untuk selanjutnya, kita cari nilai dari desil ketiga tersebut. Dikarenakan letak dari desil 3 itu berbentuk desimal, maka kita cari dengan rumus data ke I ditambah pecahan atau bilangan di belakang koma dari letak desil tersebut dikali data ke I plus 1 ditambah data ke I, sehingga kita peroleh D3 sama dengan data ketiga ditambah 0,3 dikali data keempat dikurangi data ketiga, dengan hasil 65 ditambah 0,30, di mana 65 adalah nilai atau data ketiganya dan 0,3 adalah angka di belakang hasil letak desil ketiga, yaitu 3,3. Terus ditambah dikali data keempat, yaitu 70 dikurangi 65, yaitu data ketiganya, sehingga diperoleh 65 ditambah 1,5 sama dengan 66,5. Kita lanjutkan mengenai desil data kelompok. Untuk mencari desil dalam bentuk data kelompok, terlebih dahulu kita harus membuat tabel distribusi frekuensinya, yaitu yang pertama dengan cara menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar, menghitung rentang atau range, jumlah kelas, dan juga panjang kelas intervalnya. Untuk menentukan atau menghitung rentang atau range dalam data kelompok, itu bisa dicari dengan cara range atau R sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Untuk menentukan jumlah kelas, bisa kita cari dengan rumus K atau jumlah kelas sama dengan 1 ditambah log N dikali 3,3, sehingga jika semuanya sudah ketemu atau lengkap, barulah kita cari panjang kelas intervalnya dengan cara P atau panjang kelas sama dengan rentang atau range dibagi jumlah kelas atau K. Barulah setelah itu kita mencari nilai dari desil yang akan kita cari dengan rumus DSI sama dengan B ditambah P dikali I per 10 kali N dikurangi FK atau frekuensi kumulatifnya dibagi F, di mana DSI atau desil ke I sama dengan B tepi bawah atau tepi bawah kelas interval, terus ditambah P panjang kelas interval yang tadi kita sudah cari dikali
I per 10 dikali N atau dikali banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas D atau sebelum kelas desil yang akan kita cari dibagi frekuensi pada kelas desil yang akan kita cari. Untuk contoh soal dan penyelesaian dari desil data kelompok, disajikan tabel frekuensi seperti yang tertera di layar. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan hitunglah desil dari D7 dari data statistik I di bawah. Jadi yang pertama kita harus menentukan tabel distribusi kelompoknya terlebih dahulu, yaitu menentukan range atau rentangnya terlebih dahulu, yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimum, di mana di tabel statistik I nilai maksimalnya adalah 98, maka 98 dan nilai minimumnya adalah 29, maka nilai maksimal dikurangi nilai minimum yaitu 98 dikurangi 29, alhasil 69. Terus cara yang kedua untuk membuat tabel distribusi frekuensi yaitu menentukan jumlah kelas, di mana K atau jumlah kelas sama dengan 1 ditambah log N dikali 3,3. Jadi panjang kelas 1 ditambah log 80 atau jumlah datanya ada 80 dikali 3,3 hasil 7,3. Jadi jumlah kelasnya ada 7,3. Terus selanjutnya menentukan panjang kelas intervalnya, yaitu dengan rumus rentang atau R dibagi panjang kelas atau dibagi jumlah kelas. Jadi panjang kelas sama dengan 69 atau rentang atau R nya tadi 69 dibagi 7,3 hasil 9,5. Kita bulatkan menjadi 10. Jadi panjang kelasnya ada 10 kelas. Setelah tadi sudah ditemukan hasil dari jumlah kelas dan panjang kelasnya, setelah itu kita membuat tabel distribusi data kelompoknya. Jadi setelah tabel distribusi data kelompok sudah jadi, langkah selanjutnya yaitu mencari letak desil ke-7, yaitu bisa menentukan dengan batas bawahnya, yaitu mengurangi 0,5 dari letak desil data I tersebut berada. Setelah itu kita hitung 78,5 hasilnya. Setelah itu barulah kita mencari nilai dari D ke-7 nya atau desil ke I dengan rumus desil ke I sama dengan batas bawah ditambah P I per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif desil ke I sama dengan B atau batas bawah ditambah P dikali I per 10 dikali jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi jumlah frekuensi. Jadi desil ke-7 sama dengan 78,5 ditambah 10 dikali 7 per 10 dikali 80 dikurangi 40 dibagi 23, hasilnya 85. Jadi berdasarkan dari perhitungan di atas, maka nilai desil atau D ke-7 yang didapat adalah 85. Begitulah contoh soalnya untuk distribusi data kelompok dan juga penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Sulistiawati dengan NIM 1917404028. Di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentil. Yang pertama yaitu pengertian persentil. Menurut beberapa ahli yang mengemukakan pengertian mengenai persentil adalah sebagai berikut. Yang pertama, persentil adalah suatu titik dalam distribusi yang menjadi batas 1% dari frekuensi yang terbawah.
Yang kedua, persentil adalah nilai-nilai yang membagi sebagian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama. Yang ketiga, sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, sampai dengan persentil ke-99. Penjelasan di atas juga didukung oleh Ridwan tahun 2009 yang menyatakan persentil ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Setelah disusun dari angka terkecil sampai ke yang terbesar. Harga persentil ada 99 bagian, yaitu persentil 1 atau PS1 sampai dengan persentil 99 atau PS99. Penjelasan lain juga disampaikan oleh Andi tahun 2007 yang menyatakan nilai persentil merupakan nilai yang sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama dan yang membagi data tersebut dinamakan persentil. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persentil merupakan nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Selain itu, persentil memiliki 99 bagian, dimulai dari persentil 1 sampai dengan persentil 99. Menurut Andi juga tahun 2007 juga menyatakan lagi, untuk menentukan nilai-nilai persentil tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu data yang belum dikelompokkan atau data tunggal dan data yang sudah dikelompokkan atau data kelompok. Pertama yaitu persentil data tunggal. Menurut Andi tahun 2007 pada bukunya menyebutkan untuk menentukan nilai persentil yang belum dikelompokkan atau data tunggal memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian menentukan letak persentil yang diminta dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentil I sama dengan I dikali N plus 1 per 100. PI sama dengan persentil ke sekian, N sama dengan jumlah data, dan I sama dengan urutan persentil. Kita beralih ke penyelesaian persentil data tunggal. Perhatikan contoh berikut ini tentang data tunggal dengan data perumpamaan nilai statistik I sebanyak 12 mahasiswa, yaitu 50, 55, 60, 80, 90, 70, 85, 95, 70, 70, dan 65. Kita tentukan nilai persentil 22. Langkah penyelesaiannya yaitu mengurutkan data dari yang terendah atau yang terkecil sampai terbesar atau yang tertinggi, yaitu dari yang terkecil nilai 50 sampai dengan yang terbesar yaitu 95. Kemudian tentukan letak persentil 22 dengan rumus persentil I sama dengan I kali N plus 1 per 100. Di sini persentilnya adalah 22, jadi I sama dengan 22. Kemudian jumlah datanya 12. Kemudian N sama dengan 12. Jadi persentil 22 sama dengan 22 dikali 12 plus 1 per 100 sama dengan 286 per 100. Jadi persentil 22 sama dengan 2,86. Dari hasil perhitungan tersebut, maka data ke 2,86 berada di antara data 2 dan 3 sehingga menjadi sebagai berikut. Persentil 22 sama dengan data ke-2 ditambah 0,86
dikali data ketiga dikurangi data kedua. Data ketiga di sini yaitu 60 dan data kedua 55. Sama dengan 55 ditambah 0,86 dikali 60 dikurangi 55. Sama dengan 55 ditambah 4,3. Sama dengan 59,3. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka posisi persentil 22 menunjukkan nilai 59,3. Kemudian yang kedua yaitu persentil data berkelompok. Mencari persentil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Hal ini juga disampaikan oleh Ridwan tahun 2009, menyebutkan bahwa mencari persentil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Selain itu, Ridwan juga menerangkan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi tahun 2009, yaitu 1. Menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menghitung rentang atau range, kemudian jumlah kelas dan data panjang kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi tersebut, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil dengan rumus yang diungkapkan Andi tahun 2007 sebagai berikut. Persentil I sama dengan B plus P dikali I per N dikali N dikurangi FK per F. Persentil I yaitu persentil kesekian sama dengan B. B adalah tepi bawah interval ditambah P sama dengan panjang kelas interval. Kemudian I yaitu letak persentil dan N yaitu banyak data, FK yaitu frekuensi kumulatif, dan F frekuensi pada kelas persentil. Kemudian kita menuju contoh data persentil data berkelompok, yaitu kita akan mencari persentil 20, dan sebelum itu kita membuat tabel distribusinya terlebih dahulu. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita menentukan range atau rentang dengan rumus range sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Dari data distribusi di atas, kita melihat bahwa nilai maksimalnya yaitu 98 dan nilai minimalnya yaitu nilai minimumnya yaitu 29. Jadi range sama dengan 98 dikurangi 29 sama dengan 69. Kemudian kita menentukan jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus log N dikali 3,3. N di sini yaitu jumlah data yaitu 80. Jadi range sama dengan 1 plus log 80 dikali 3,3 sama dengan 7,3. Kemudian menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas dengan rumus rentang per jumlah kelas sama dengan 69,7,3 sama dengan 9,5 atau 10. Nah, setelah itu kita menentukan nilai persentil 20, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan letak kelas interval dari nilai persentil 20 dengan rumus persentil I sama dengan I per 100 dikali N sama dengan persentil 20 per 20 per 100 dikali 80 sama dengan 16. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka data ke-16 berada pada kelas 59 sampai 68 atau terletak pada kelas interval keempat, ya.
kita bisa melihat dari tabel di samping. Kemudian kita menentukan batas bawahnya dengan rumus P sama dengan 1/2 atau setengah dikali batas bawah kelas interval keempat ditambah batas bawah kelas interval ketiga. Di sini batas bawah interval keempat yaitu 59 dan batas bawah kelas interval ketiga yaitu 58. Jadi P sama dengan 1/2 dikali 59 plus 58 sama dengan 58,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus nih. Kita memasukkannya ke rumus persentil data kelompok. Yaitu kita menentukan nilai persentil 20. Yaitu persentil 20 sama dengan B. B di sini adalah batas bawah plus P. P yaitu kelas intervalnya dikali I per 100 dikali N atau jumlah data dikurangi FK yaitu frekuensi kumulatif per F atau frekuensi interval. Persentil 20 sama dengan 58,5 ditambah 10 dikali 20 per 100 dikali 80 dikurangi 7 per 12 sama dengan 58,5 ditambah 10 dikali 0,75 sama dengan 58 plus 7,5 sama dengan 66. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka nilai dari persentil 20 yang didapat adalah 66. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan tentang statistika, yaitu letak ukuran data desil dan persentil dengan penjelasan rumus dan juga contoh soal. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan jelas dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, teman-teman semuanya, begitu saja ulasan materi dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai desil dan persentil. Apabila banyak kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan ataupun dalam pengucapan dan pelafalan kurang enak didengar, kami dari kelompok 6 dan setulus hati permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.